Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Hai, kenalin, Ignacia Molimaya, Ilmu Komunikasi E2. Dakwah di media sosial emang boleh? Yuk kita bahas. Oke. Jadi mungkin banyak nih dari teman-teman yang mengira dakwah itu harus kita banyak omong di depan banyak orang, harus di atas mimbar kayak di masjid-masjid gitu kan. Namun ketika dibahas lebih dalam lagi, arti dari dakwah itu sendiri itu gimana sih sebenarnya? Dakwah itu sebenarnya menyampaikan atau kita mengajak sebuah pemahaman di mana kita bisa mengajak orang dengan sangat banyak, atau bagaimana pesan kita sendiri itu bisa sampai ke banyak orang. Di sini kita terbantu oleh media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Nah, menurut kalian dakwah di sosial media itu penting gak sih sebenarnya? Kalau menurut aku nih ya, penting banget sih, karena kan gini, kalau kita lihat sendiri, literasi masyarakat Indonesia saat ini tuh sangat kurang sekali, apalagi anak muda kayak kita gini kan, ya atau bisa disebut Gen Z. Jadi penting bagi kita untuk masuk ke dunia digital tentunya dengan konten-konten bermanfaat seperti edukasi dakwah. Jadi gak cuma bahas duniawi doang, tapi ilmu agama dan akhirat juga kita dapat. Dakwah di media sosial tuh bukan berarti semata-mata kita orang yang paling baik, tapi bagaimana caranya kita menjadi baik bersama-sama. Oh ya, tapi masih banyak juga kan dari kalian yang ragu-ragu soal menjadi pemeran dalam dakwah di media sosial. Benar atau tidaknya informasi mengenai keagamaan yang tentunya disampaikan melalui media sosial. Nah, tenang aja nih teman-teman. Di sini aku bakal kasih tahu gimana peran kita dalam menyikapi dakwah di media sosial. Cus, simak lebih lanjut. Yang pertama, khususnya untuk kalian-kalian nih yang pengen jadi pendakwah ya. Media sosial seperti TikTok punya audiens yang unik, terutama generasi muda. Jadi kalau bisa pakai gaya bahasa yang komunikatif, empatik, dan relevan dengan keseharian mereka. Jangan cuma menasihati, tapi juga menginspirasi. Kalian bisa pakai seperti storytelling, humor ringan, dan visual menarik agar pesan lebih mudah dicerna. Oke, teman-teman, yang kedua, untuk kita nih, para pengguna media sosial. Ingat nih, bukan semua yang viral itu benar ya, dan bukan semua yang populer itu berilmu. Banyak konten-konten keagamaan beredar, tapi tidak semua punya dasar ilmu yang kuat. Kita harus bisa menjadi kritis dan tidak langsung menelan mentah-mentah informasi agama dari sembarang sumber.
Tips dari aku nih teman-teman, kalian bisa cari tahu latar belakang penceramah, kemudian bandingkan dengan sumber yang terpercaya, gitu teman-teman. Yang ketiga nih teman-teman, kita sebagai generasi muda tentunya butuh bimbingan untuk jadi pendakwah digital yang cerdas. Institusi pendidikan dan organisasi keagamaan punya peran penting untuk membekali generasi muda dengan keterampilan berdakwah yang sesuai dengan zaman, bukan hanya ilmu agama, tapi juga komunikasi digital dan psikologi audiens. Dan yang terakhir, fenomena dakwah digital bukan sekedar tren, tapi bisa menjadi bahan riset untuk masa depan. Platform seperti TikTok membuka peluang besar untuk meneliti dampak dakwah terhadap perilaku, identitas, dan pemahaman keagamaan generasi muda. Semakin banyak kajian, semakin bijak pula kita menyusun strategi dakwah ke depan. Tipsnya tentunya kita harus tetap banyak belajar mengenai perubahan gaya komunikasi keagamaan dan interaksi online audiensnya. Oke, well ya, kita semua punya peran nih sebenarnya dalam membentuk ekosistem dakwah yang bijak di media sosial. Yup, ingat nih teman-teman, sebarkan dakwah dengan kasih, terima dakwah dengan akal. Mungkin itu sedikit banyaknya dari aku. Thank you for watching. Bye-bye.